Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para profesional perkebunan. Perkenalkan saya Jem Haganta Surbakti, peserta PLDP 3 bidang tanaman angkatan 31 yang diselenggarakan oleh LPP Agro Nusantara. Pada video assignment ini saya akan membahas mengenai modul fungsional yang terdiri dari 5 aspek penting, yaitu manajemen produksi tanaman, manajemen support system, plantation agribusiness insight, SMK 3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan SMM, sistem manajemen mutu. Yang pertama saya ingin menjelaskan terkait manajemen produksi tanaman kelapa sawit, tebu, karet, dan teh. Manajemen produksi tanaman adalah inti dari bisnis perkebunan. Mari kita lihat sekilas 4 komoditas utama. Yang pertama, kelapa sawit. Pembibitan bertujuan untuk menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang tersedia sesuai kebutuhan penanaman. Titik kritis penanaman meliputi pancang dan jarak tanam, pengangkutan bibit, lubang tanam, penanaman LCC, serta dokumentasi. Perawatan TBM menghasilkan mencakup sensus, penyisipan, pengamatan pertumbuhan, kastrasi, pemupukan, dan penyiapan fasilitas panen. Proses panen melibatkan berbagai tahapan mulai dari lingkaran pagi mandor hingga pengangkutan TBS dan penomoran. Nah, pada tebu, produksi tebu melibatkan persiapan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, taksasi produksi, analisa bobot bahasa tebu, dan kegiatan tanaman menghasilkan akhir. Nah, komoditi karet, proses produksi karet mencakup persiapan lahan, pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT, penyadapan, taksasi produksi dan treatment serta distribusi hasil. Budidaya teh sangat bergantung pada genetik, lingkungan, dan manajemen. Pembibitan teh meliputi pemangkasan kebun induk, penyiapan rumah pembibitan, penanaman setek, pengendalian OPTG, hingga aklimatisasi dan penyaluran bibit. Pemeliharaan TM mencakup penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penggemuran tanah, dan pengendalian OPT. Kemudian saya juga ingin menjelaskan terkait manajemen support system, air, jalan, dan jembatan. Air adalah pembatas utama dalam proses tanaman perkebunan. Manajemen air meliputi sistem irigasi, yaitu tindakan intervensi manusia untuk mengubah distribusi air guna meningkatkan produktivitas tanaman. Manajemen jalan dan jembatan merupakan urat nadi perkebunan. Jalan harus dapat dilalui dalam segala cuaca dan pemeliharaan rutin, sehingga dapat mengurangi biaya. Pertimbangan penting dalam manajemen jalan meliputi topografi, kondisi tanah, layout, dan klasifikasi jalan, desain jalan, serta aplikasi alat berat. Pengelolaan infrastruktur jembatan juga krusial, dengan inspeksi rutin untuk memastikan kondisi jembatan dan sungai di bawahnya bersih serta strukturnya stabil. Selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait Plantation Agribusiness Insight. Agribisnis diartikan sebagai pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis, berskala besar, dan tujuannya meraih nilai tambah komersial berkelanjutan sesuai permintaan pasar. Bisnis berkembang dari kelangkaan dan kebutuhan menciptakan permintaan, hingga surplus dan keinginan yang mendorong inovasi. Karakteristik bisnis perkebunan meliputi ketergantungan pada kondisi tanaman dan alam, produk dalam jumlah besar yang mudah rusak, areal dengan unit terkecil pohon, perlakuan khusus tanaman sebagai makhluk hidup, melibatkan banyak tenaga yang tersebar, dan pada umumnya berupa pertanaman monokultur yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Subsektor perkebunan berperan penting dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, penerimaan devisa, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan bahan baku industri. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. K3 mencakup terhindarnya dari kecelakaan kerja dan penyakit yang dapat disebabkan oleh unsafe condition dan unsafe action. Unsafe condition adalah kondisi tidak aman di tempat kerja. Sedangkan unsafe action adalah tindakan tidak aman oleh pekerja. Penerapan SMK 3 diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan wajib bagi perusahaan dengan potensi bahaya tinggi. Selanjutnya, saya juga ingin menjelaskan terkait sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu atau Total Quality Management (TQM) adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang diupayakan dengan benar sejak awal, right first time, melalui sistem berkesinambungan dan memotivasi karyawan. Prinsip SMM meliputi fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, pendekatan sistem manajemen, perbaikan berkelanjutan, pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan, dan hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Penerapan SMM menggunakan pendekatan metodologi peningkatan terus-menerus PDCA atau Plan Do Check Act. Konsep PDCA menggambarkan pengendalian mutu sebagai siklus yang berputar tanpa henti. Dengan tahapan plan, menyusun rencana, do, melaksanakan rencana, cek, meneliti dan menemukan hasil kelemahan, dan act, melaksanakan perbaikan. Saat ini acuan internasional penerapan SMM adalah ISO 9001-2015 yang bertujuan menjamin konsistensi organisasi dalam melaksanakan produk bermutu tinggi yang memuaskan pelanggan. Menyusun rencana mutu dengan sasaran yang relevan dengan kebijakan mutu organisasi adalah penting. Penerapan dokumen SMM yang sah dan tersosialisasi harus dilakukan secara konsisten, termasuk pengendalian dokumen dan pelaksanaan proses kegiatan sesuai prosedur. Pemantauan proses dan produk juga krusial dengan pengendalian sarana pemantauan dan pengukuran serta pelaksanaan prosedur pemantauan untuk evaluasi kesesuaian. Dengan menguasai kelima aspek fungsional ini melalui manajemen produksi hingga sistem mutu, kita dapat membangun operasional perkebunan yang lebih efisien, aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.